Halo guys, bersama gue di channel Willy Maikun. Hari ini gue akan mesin anime lagi. Ini tutup gue di musim Spring 2024 adalah Sasayaku atau Sasakoi. Jadi dia kemarin ya bisa bilang temannya ini atau temannya Yori ini terang-terangan gitu kan, kok misalkan dia ingin merebut Yori gitu. Nah, makanya respon Kino gitu kan, kita tahu kalau si gue lupa nama itu, Azu ya, gue lupa namanya ya, pokoknya dialah gitu kan yang si rambut kuning ingin merebut Yori. Ya dia menunggu berapa lagi baru dari Sasakoi. Let's go. Oke, nggak menunggu berapa lagi, langsung ke episode baru dari Sasakoi. Let's go ya. Sekali lagi gue ingetin kalau gue sebelumnya memang gue react gitu kan di HP gitu kan, jadi makanya gue ngeliat itu di sebelah kiri gitu kan, tapi kali ini gue ngeliat di atas gitu kan karena gue lagi pakai laptop. Jadi ini hanya sementara aja sih, nanti gue bakal bisa, atau bisa gue bakal balik lagi ke atau back to normal. Jadi kayaknya mungkin hari Jumat atau mungkin hari Sabtu juga sama sih gitu. Jadi makanya ini hanya sementara aja sih, tapi nanti kalau udah masuk mungkin ketemu besok Rabu Kamis bakal balik lagi lah seperti itu. Let's go. Oke, ngocok banget. Hmm. 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 Terlalu berani juga sih temennya. Kenceng banget soalnya. Ini anime lagi dirujak abis men, karena emang pakai transisi KineMaster sih. Gue sadar sih, tapi kalau gue sih emang kebetulan bukan user KineMaster kan, jadi makanya gue nggak tahu. Gue malah ngiranya kayak PPT aja sebenarnya sih. Di PowerPoint kan, emang ada. Oh belum. Take my hand. Oke. Okay. Itu belum teman dan jangan oke. Okay. Gue pengen tahu. Usul kah? Oh, oke. Okay. Sejak lama. Hmm. Gue pengen. Terus? Gak, belum, pasti belum. Yakin gue. Nah iya kan, bener kan. Iya. Iya. Are you sure? Gak bohong Uso men. Oh, oke. Okay. Oke. Okay. Oh, iya. Sebenarnya, oke. Okay. Tuh, iya kan?
sebenarnya dia nggak dia sebenarnya nggak ini men. hmm, Makanya bilang sebenarnya sebenarnya nggak kan. hmm, oke. Iya. Aki itu realistis banget sih. Iya, maksudnya gini, kalau Kino nggak serius ya buat gua aja gitu, gitu kan. Jadi nggak bukan orang yang akan menyenggol kanan kiri, nggak, dia realistis aja sih kalau kata gue sih. Nah ya kan akhirnya ngomong gak rela gitu kan. Iya, jadi nggak yang gimana gimana gitu loh, nggak yang nyenggol persaingan tidak sehat, nggak. Dia realistis aja gitu. Kalau Kino nggak serius buat gua aja lah si Yorinya gitu, itu kata Aki. Ketahuan. Ah, jangan-jangan. Mm-mm. Mm-mm. Kamu kan tahu nggak kalau yang dicinta sama Kino sesama perempuan gitu kan. Gue pengen tahu responnya sih. Mm-mm. Makin dipikir makin bingung. Mm. Tapi berarti untuk orang tersayang. Mm-mm. Mm-mm. Mm. Mm-mm. Ya, ya. Itu sesuatu yang berada di depan mata. Benar, benar, benar. Hmm. Hmm. Sebelahnya. Hmm. Mm-mm. Hmm.
Tapi kayaknya nggak ada Kino duluan yang ngajak gitu kan. Ya. Mm-mm. Might. Buset. Kesana kayak nyopin gue gitu. Jadi makanya tangannya diambil gitu. Itu boleh sih cara. Itu itu boleh tuh kalau buat pasangannya normal gitu kan. Kayak cara tadi. Walaupun agak maksa sebenarnya. Kayak nggak kepikiran aja sih. Oh, oke. Okay. Oh, langsung 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 cemburu nih. Oh, oke. Okay. Ditarik. Jangan ke sana. Oh, ada yang ketinggalan, ada yang ketinggalan. Hmm. Mm-mm. Lari. Dewa dewa. Dia mending ngomong sama gue lah. Best lo. Ya cemburu. Ah, gimana sih Yori nih? Ah, yes. Gimana sih ini? Yukinon, Yukinon. Mm-mm. Mhm. Ya, sorry gue sambil minum ya. Haus banget soalnya. 3 anime gue reak. Oh iya, ya. Oke, oke. Kamu bisa memberiku jawaban. Oh iya, itu pas momen itu. Mm-mm. Itu great moment itu. Aku meninggalkanmu. Ya, begitu. Aku bakal menunggu. Dekat konser apa? Asik. Ikemennya keluar gitu. Sial. Mm-mm.
Mm-mm. Yori. Yori tuh Yori tuh demen banget pakai parka ya, atau sweater. Mm-mm. Ya itu jadi, menurut gue jadi catatan juga sih buat gue sih itu kan. Hmm. Oh, oke. Gue pikir udah mau habis. Gue pikir mau habis. Gue penasaran rambut ungu men. Wih, pengen pengen pengen. Hmm. Pas karena lagi yang balikan. Gue harap omongan dia beneran, beneran emang konsisten, emang realistis ya, bukan yang kayak ah sebenarnya hati gue tuh kenapa-napa sebenarnya nih, ya kan, kalau ngomongin Himari gitu yang sunny spot. Oh, oke. Okay. Oke. Okay. Kemarin kucing, sekarang anjing. Kemarin kucing, sekarang anjing. Oke. Okay. Notice Daijo Buaki. Dia benar-benar berusaha ini banget sih, apa namanya, kayak tegar banget nih. Antara tegar, ya. Dan aku tidak punya, ya pasti, pasti, pasti. Aduh, nyamuknya baik banget. Iya, pasti. Pas banget lagi. Oh, oke. Okay. Dia mau minta maaf. Nah lu, dia ngomongin udah kaki tuh. Hmm, percayalah, percayalah. Dalam hati, aduh,
main ceplak aja, cepak. Sekarang anjing lagi. Hmm. Ada temennya, iya. Malah adu tinggi. Nah, Pari juga lucu banget sih. Hmm. Oh, thumbnail sih. Thumbnail sih. Ya, cemburu. Kamu cemburu, Kino. Mm-mm. Eh, lucu banget sebelah sama si Mari. Ayo. Hmm, pasti lah. Siapa yang menolak? Ya kan? Sampai dia tuh lagi. Hmm. Tapi ini enak. Oh, oke. Oke. Oh, Momoka sama eh, cewek lain. Oh, ya. Si cewek cewek biru ini. Kau. Jadi mereka cuma bisa main-main. Oke. Entahlah itu apakah bakal jadi band rival gitu kan mereka ini kan. Tapi intinya ya baik Yori, Aki sama si siapa namanya sama si Kino itu mereka merasakan saling cemburu satu sama lain ya kan. Gue penasaran sih yang rambut biru ini gitu. Ntar mau siapa dia ya? Momo kakak? Gue liat mirip Mari lucu loh. Apalagi dibandingin sama si Kino gitu. Oke, cinta pada pandangan pertama dan hari yang ditentukan. Siapa ini? Oke, ya itu sih. Jadi gini, ini gue singkat aja ya. Jadi intinya emang baik tadi sekali lagi gitu kan, Kino, Aki sama Yori ini akhirnya ngerasain gitu kan rasa dimana mereka cemburu ketika ada seseorang yang ia cintai itu deket dengan orang lain gitu. Jadi ya udah seperti itu sih yang
lebih kelihatan dari episode ini. Tapi ini sih yang menarik di sini adalah tentang Aki sih. Jadi gini, oke, Aki mungkin cemburu banget gitu kan, atau bisa bilang dia mencoba untuk realistis gitu kan. Kalau misalkan dia itu melihat ada kemungkinan kalau si Yori ini akhirnya lepas gitu kan, atau akhirnya Yori bermilih dengan akhirnya memilih Kino gitu kan, ya udah, jadi dia tidak akan ngincer lagi gitu kan, seperti itu. Tapi kalau misalkan ternyata si Kino tidak serius gitu kan, mungkin Aki bakal deketin terus sama Yori gitu kan. Nah itu, jadi makanya kan akhirnya si Aki mencoba untuk realistis, tapi dia juga melihat peluang gitu kan, agar dia bisa lebih lama dan lebih dekat dengan si Aki, lebih dekat dengan si Yori gitu. Dan terakhir, ini apresiasi gue sih ya, ini apresiasi gue gitu kan terhadap anime. Akhirnya mereka mengurangi scene-scene dimana ya yang kalian lihat sendiri dah, dimana Kinemasternya tidak kelihatan lagi gitu kan. PowerPoint yang kalian lihat di episode 3 itu nggak ada lagi gitu kan. Jadi itu gue apresiasi. Jadi artinya mereka improvement. Jadi artinya mereka benar-benar tahu gitu kan apa yang kurang dan apa yang harus dihilangkan gitu. Gue yakin banget. Jadi gini mungkin ada yang tahu, tapi ada yang belum tahu, ada yang udah tahu gitu kan. Ini gue kasih tahu yang belum tahu nih. Biasanya kalau anime yang sudah masuk produksi itu bisa ditarik lagi men, itu bisa ditarik lagi dengan catatan kalau misalkan ada hal yang ingin mereka potong atau ingin mereka ganti, itu bisa gitu loh, dengan catatan ya emang harus amin sekian, atau mungkin ya paling lambat itu mungkin paling ini deh, paling mepet banget ya amin sekian gitu kan, tergantung bagaimana mereka bisa membuat itu agar bisa meminimalisir hal-hal yang ada di publik gitu, atau nanti bakal disampaikan ke publik gitu. Biasanya kan kalau hal yang kayak kalau misalkan hal yang kayak dipotong gitu kan, itu kan mereka ya mungkin amin sekian itu bisa lah gitu kan, sebelum akhirnya nanti dipublish ke publik gitu kan, seperti itu. Bisa ditarik lagi di produksi, terus akhirnya bisa diganti dan akhirnya mereka publik gitu kan, bisa gitu. Tapi kalau misalkan jatuhnya edit, kayak misalkan ada yang diganti kayak suara, atau mungkin kayak tadi yang gue kasih tahu kayak PPT gitu kan, yang ada muncul PPT terus mereka ganti transisi gitu kan. Nah itu nggak bisa sehari men, itu pasti seminggu gitu loh. Makanya kan akhirnya mungkin ketika sadar episode 3 itu sangat gimana gitu kan, jadi mereka punya waktu seminggu gitu kan, dan mereka sadar mungkin di episode 5 juga, atau mungkin di episode setelahnya gitu kan, kayak wah nih sama nih, kayak misalkan nih gue kasih contoh deh, misalkan ternyata di episode 5 ini nih sama seperti episode 3 dimana ada Kinemaster gitu kan, atau ada state yang kayak seperti PowerPoint, tapi akhirnya mereka ganti dan akhirnya mereka bisa publik, dan akhirnya mereka bisa improve gitu loh, jadi makanya nggak kelihatan gitu kan gitu. Nah itu, jadi makanya gue bilang kalau scene-scene yang dipotong, scene-scene yang emang harus dihilangkan gitu kan, itu H-1 bisa gitu. Tapi kalau misalkan scene yang harus diganti atau scene yang harus diedit, nah itu butuh berminggu-minggu gitu kan, untuk memastikan agar apa yang nanti dikerjakan itu bisa kejar dan akhirnya bisa kasih ke publik gitu. Karena baik lagi men, kalau soal kayak ada penundaan, ada ini, itu balik lagi ke kebijakan produser gitu kan, atau balik lagi ke kebijakannya studio gitu kan. Jadi kalau misalkan ada yang bilang wah nih staffnya pada sakit nih, kan waktu itu kan lagi zamannya covid gitu kan, jadi kayak banyak yang sakit nih gini nih, ya gue percaya gitu kan, gue percaya banget karena orang butuh istirahat gitu kan gitu. Jadi makanya di situ, tapi gue juga percaya juga kalau misalkan ada orang yang beralibi kalau mereka berminggu-minggu tidak tayang gitu kan, dengan alasan mereka belum siap secara animenya gitu kan, ya, itu gue juga percaya gitu kan. Jadi makanya di situ ada kok contohnya gitu kan, kayak contoh ya, gue minta maaf nih, gue akhirnya senggol anime lain gitu kan, kayak Isekai Oji-san gitu kan, itu kan mereka kan punya konflik internal gitu kan, jadi akhirnya mau nggak mau kan mereka menunda. Kayak Nier Automata ya kan, itu juga mereka menunda produksi gitu kan karena ada kendala di animenya gitu kan. Jadi makanya di situ hal-hal seperti ini nih harusnya bisa dimengerti lah gitu. Jadi makanya di situ baik lagi men, bagaimana tuntutan produksi atau bilang tuntutan dari pihak pihak produksi gitu kan, untuk mengejar apakah nanti studionya siap untuk dipublik gitu kan. Jadi makanya ini produksi nih yang agak bawel gitu kan, kayak Kadogawa, Niplek gitu kan, yang emang
atau produksi lainnya gitu kan, yang dimana mereka nih pincer banget gitu kan untuk ngasih waktu gitu kan agar studio bisa mengerjakannya dengan baik gitu kan. Jadi makanya akhirnya kan mungkin Sasha Koyo improve kali, dan akhirnya mereka bisa mengatasi itu gitu kan. Jadi gue lihat tadi episode ini mulus aja sih, nggak ada yang aneh-aneh sih. Seperti itu. Ya itu jadi gue yang pasal subscribe sebelum terakhir anime Spring, apalagi yang kalian ingin waktu sebelum gue bahas, dan itu juga kalau nggak suka tinggal dislike saja, dan jangan lupa nyalain notifikasinya agar alergi dari gue. Dan sampai jumpa lagi video selanjutnya, dan bye.